Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, Allah akan mengembalikan kepada kita semua. Baik yang kita lakukan, baik yang dikembalikan. Kebaikan yang sedikit yang kita lakukan, kebaikan yang banyak yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak, makin besar, makin indah kehidupan di hari kemudian. Demikian juga dengan keburukan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin, pada hadirin di studio ini yang saya muliakan, dan saudara-saudara yang menyaksikan, saudara-saudara yang jauh yang menonton video ini, juga kami ucapkan selamat. Semoga Anda selalu berada dalam kebahagiaan, dalam ketenangan, dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit kami ingin sampaikan sebagai petuah dalam menata kehidupan, untuk tidak melahirkan, untuk tidak mendatangkan penyesalan nanti pada hari kemudian. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kisah seorang tukang bangunan. Ini kisah yang penuh makna, kisah yang penuh arti, kisah yang bisa mendatangkan pelajaran bagi setiap orang, bagi siapa saja. Seorang tukang bangunan yang bekerja pada seorang kontraktor, lebih kurang sekitar 40 tahun. 40 tahun dia bekerja itu bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. Hampir satu generasi. Terakhir, karena dia sudah tua, merasa sudah cukup melelahkan dengan pekerjaan yang ditekuni selama 40 tahun. Lalu satu ketika dia menjumpai kontraktor, dia sampaikan, saya mohon maaf, mulai saat ini saya akan mengundurkan diri di perusahaan Anda. Jadi atas segala partisipasi, bantuan yang sudah berikan kepada saya ucapkan terima kasih. Kemudian sang kontraktor mengatakan, kamu, Bapak jangan berhenti dulu. Bapak harus membangun satu lagi rumah yang terakhir sebagai kenang-kenangan. Sebagai kenang-kenangan untuk saya, sebagai kenang-kenangan untuk Bapak, dan sebagai kenang-kenangan untuk siapa saja yang melihat rumah ini. Tolonglah, walaupun Bapak sudah tua, walaupun Bapak capek, walaupun Bapak lelah, walaupun Bapak mengatakan tidak sanggup, tapi tolonglah. Dengan perasaan sangat iba, sang kontraktor memohon kepada tukang ini. Akhirnya dia menjawab ya. Tapi dia menjawab ya bukan arti dia akan mengerjakan sepenuh hati, karena memang dia sudah ingin untuk istirahat dan berhenti karena sudah cukup lelah. Nah, maka pekerjaan pun dimulai. Mulailah dia membangun rumah itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi dia kerjakan tidak sepenuh hati. Dia kerjakan asal-asalan. Cuman yang nampak luarnya saja bagus. Kemudian setelah rumah itu selesai, si tukang menyerahkan kunci kepada pemiliknya. Ini rumah sudah saya siapkan. Sudah bisa ditempati, sudah selesai. Dan hari ini pekerjaan sudah selesai dan saya mengundurkan diri. Saya pamit. Jadi terima kasih atas segala partisipasi. Terima kasih atas segala kerjasama yang baik kita selama ini. Kemudian si tukang pun pulang ke rumah. Sang kontraktor mengambil kunci juga pulang ke rumah.
Keesokan harinya, sang kontraktor mengajak istrinya, mengajak semua keluarganya mendatangi rumah tukang yang membangun, yang bekerja padanya selama 40 tahun. Setelah sampai ke rumah si tukang ini, dia pun bengong, dia pun terkejut. Ada apa ini? Dia datang ke rumah saya rame-rame, dia bawa keluarga. Dipersilakan masuk ke rumah. Dia duduk, dia bicara. Terakhir sang kontraktor mengatakan, Bapak telah bekerja bersama saya selama 40 tahun. Saya belum memberikan hadiah yang istimewa untuk Bapak. Tetapi hari ini, karena kita sudah berpisah, Bapak telah membantu saya, dan saya telah mendapatkan keuntungan yang begitu besar, karena Bapak selama ini mendampingi saya. Jadi rumah yang Bapak bangun kemarin, ini pada hari ini kuncinya saya serahkan kepada Bapak sebagai hak milik yang sah bersama sertifikatnya. Dan pada waktu itu, si tukang rumah bukan tersenyum, tapi raut wajahnya penuh dengan penyesalan. Seolah-olah dia ingin menangis. Kenapa demikian? Dia tidak pernah menyangka rumah yang terakhir yang dia bangun itu asal-asalan, yang dia bangun itu asal jadi, pada akhirnya menjadi milik dirinya. Jadi inilah sebagai sebuah perumpamaan. Kita menata kehidupan hari ini. Hari ini diperintahkan oleh Allah kepada kita ini untuk taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faridduhu ila Allahi war Rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalilah kamu kepada Al-Qur'an, kembalilah kamu kepada hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada hari kiamat, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Inilah sebalik-balik jalan, inilah sebalik-balik cara, sebaik-baik cara untuk menyelesaikan permasalahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Orang yang muslim itu orang yang taat, orang yang mengamalkan agama, orang yang melaksanakan Islam dengan tulus dan ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan hari ini, nanti pada hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua. Untuk tidak timbul penyesalan laksana seorang tukang yang telah saya tamsilkan, maka marilah kita melaksanakan ibadah atas dasar ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lama ibadah yang kita lakukan, sekalipun capek ibadah yang kita lakukan, sekalipun melelahkan ibadah yang kita lakukan, tapi itu semua akan dikembalikan kepada kita semua, supaya kita nanti jangan menyesal kehidupan di hari kemudian. Maka orang tua mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin orang tidak ada yang merasa bahagia, yang merasa nyaman kalau hari ini seorang imam membaca surat yang panjang, walaupun suaranya merdu, seolah dia ingin bergegas meninggalkan tempat salat. Dia tidak begitu menarik untuk membaca Al-Quran berlama-lama. Dia tidak begitu menarik untuk berzikir, berdoa berlama-lama. Kadang juga banyak orang tidak begitu tertarik untuk bersilaturahmi berlama-lama. Padahal di balik itu semua adalah sebagai sebuah amal salih yang akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, sekalipun terlihat banyak
sekalipun terlihat besar, sekalipun terlihat memakan waktu yang begitu lama, tapi nanti pada hari kiamat itu sangat sedikit tatkala dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua manusia ingin kembali ke dunia, berbuat amalan yang lebih banyak supaya pahalanya nanti di hari kemudian juga lebih banyak. Ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Satu ketika menjelang maghrib datang seorang laki-laki ke rumahnya minta menginap. Kata Sauban, ini kan belum terlalu larut malamnya, kamu kan bisa pulang. Kalau kamu tidak berani pulang, saya antarkan kamu. Bukan saya nggak berani pulang, bukan soal larut malam saya minta menginap di sini. Tapi tadi pagi saya berangkat dari rumah, saya minta izin kepada istri saya minta izin kepada anak saya berjanji kepada mereka, nanti sore saya pulang membawa makanan. Tetapi dari pagi sampai sore saya tidak mendapatkan apa-apa. Itulah tidak sampai hati saya pulang ke rumah. Istri saya menunggu, anak saya menunggu dalam keadaan lapar. Kemudian Sauban mengambil satu roti. Roti itu dibelah dua, yang separuh untuk Sauban, yang separuh lagi dikasih untuk tamunya. Ini makanan, ini roti, bawa pulang ke rumahmu. Kamu tidak usah menginap di tempat saya. Tapi apa yang terjadi? Menjelang sakratul maut, sebelum ajalnya tiba, Allah memperlihatkan roti yang separuh yang dikasih oleh Sauban kepada seorang miskin. Sampai Sauban mengatakan, seandainya yang kuberikan itu semuanya. Sampai dia meninggal dunia, menjadi sebuah kata yang misteri, yang belum terjawab. Keesokan harinya Rasulullah takziah, istrinya menceritakan, baru Rasulullah menjelaskan. Sauban mengatakan, kalau yang kuberikan itu semuanya. Satu malam datang seorang tamu yang menceritakan sebagaimana yang tadi saya ceritakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah memperlihatkan kebaikan yang dilakukan oleh Sauban kepada orang lain pada saat dia sakratul maut. Sehingga dia mengatakan, kalau yang kuberikan itu semuanya, tentu akan diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, Allah akan mengembalikan kepada kita semua. Baik yang kita lakukan, baik yang dikembalikan. Kebaikan yang sedikit yang kita lakukan, kebaikan yang banyak yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak, makin besar, makin indah kehidupan di hari kemudian. Demikian juga dengan keburukan yang kita lakukan. Maka berusahalah menghindar dari segala macam keburukan agar kita tidak timbul penyesalan pada hari kemudian. Ikhlaslah beramal hari ini supaya tidak timbul kegundahan nanti setelah kematian. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.